Anies yang mencela-mencela habis sudah rekam jejak dikuliti. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi. Jawab, list. Bagi saya, di dalam proses politik itu normal. Ada yang berusaha untuk memangkas, ada yang berusaha untuk menghentikan. Kita juga nggak usah cengeng. Nah, makanya yang hoax ini berita penjegalan atau Anies di urutan selalu nomor 3. Anies Baswedan itu jago mengelola kata, bukan jago mengelola kota. Kalau tidak konsisten dalam kata-kata, bagaimana dia akan konsisten dalam tindakannya? Jawab, list. Tugas saya sekarang adalah menjawab setiap kata-kata dengan kata-kata. Kalau pintar mengatur kata-kata ya seperti itu. Mungkin yang menjegal-jegal itu sedang mengatakan bahwa survei aslinya tidak seperti itu. Ini logika sederhana saja. Kalau dia percaya nggak usah dijegal. Dari dulu kalau ada kompetisi sepak bola aja sliding tackle kok. Jadi saya tidak pernah berkeluh kesah, saya tidak pernah merasa itu dianggap jegal. Jadi itu adalah satu persepsi yang diciptakan. Saya agak sedikit heran kenapa hanya Anies dan para pendukungnya yang selalu mengamplifikasi bahwa Anies lah yang selalu berpotensi dijegal. Kalau di survei nomor 3, buat apa dijegal? Majunya Pak Anies digagalkan. Ini pertandingan jegal menjegal. Erlangga nggak pernah ngomong, Muhaimin kan hilir mudik, tapi Prabowo nggak pernah ngomong dirinya itu dijegal. Wajar kalau sebagian yang lain mengatakan bahwa Anies dalam banyak hal dan pendukungnya ini lebih banyak political playing field. Bapak suka playing victim tuh Pak, padahal emang nggak bisa kerja tuh, tanda serunya 3 Pak. Orang-orang playing football Pak, Bapak playing victim kan? Itu pertama soal playing victim ya. Kalau playing victim itu pelaku, dia pura-pura jadi korban. Kira-kira seperti itu. Emangnya waktu jadi Mendikbud nggak ngapa-ngapain ya, makanya dipecat. Dan saya bisa tunjukkan bahwa selama kami bertugas di Kemdikbud justru banyak terobosan-terobosan yang sampai hari ini dilaksanakan bahkan diteruskan. Salah satunya neraca pendidikan. Itu sih program yang saya susun, bukan bidang saya, bidangnya Menteri Pendidikan. Presiden setuju, minta Menteri Pendidikan Anies Baswedan buat ngatur konsepnya. Tapi nggak dikerjain. Akhirnya kami yang diminta ngerjain. Menko Maritim bikin program 5 tahun untuk vocational training. Program DP 0% itu sebenarnya jalan nggak sih Pak? Program itu jalan dan terobosan ini sekarang diikuti oleh swasta. Tapi apakah seperti yang disampaikan dalam janji kampanye dulu, rumah DP 0, OKOC, dan sebagainya? Mana? Jawabannya adalah lihat pada kenyataan. Kenyataannya 0 besar, bukan 0% Pak. Katanya 0 besar. Konsep perubahan yang menjadi dagangan Anies Baswedan untuk berlaga di kontestasi Pilpres 2024. Bila melihat ke belakang, bisa terlihat bahwa gaya kepemimpinan bakal calon presiden koalisi perubahan untuk persatuan ini lebih banyak menghasilkan gimmick-gimmick pembangunan bukan perubahan. Ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022. Tentu rapor merah soal kebijakan yang dianggap syarat gimmick bisa jadi batu sandungan Anies untuk berlaga di pemilu nanti. Terdapat beberapa proyek yang tidak bermanfaat bagi publik tapi memakan banyak anggaran, seperti pembangunan sejumlah tugu di Jakarta. Salah satu contohnya, tugu bambu Ketah-Ketih memakan anggaran sekitar 550 juta yang lalu. Dibongkar karena lapuk setelah tegak berdiri 11 bulan di kawasan Bundaran HI. Setelah itu, ada juga tugu sepatu dibongkar karena terkena sanksi validalisme dan instalasi batu gabion seharga 150 juta yang kemudian dibongkar juga. Pembangunan publik yang bersifat bermanfaat bagi masyarakat, utamanya rakyat pinggiran, menjadi satu hal yang harus dikedepankan, justru malah terabaikan di era Anies, kata peneliti Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC Saidiman Ahmad saat dihubungi inilah.com Jakarta 20 Agustus.
Selain kebijakan yang disebut syarat gimmick, terdapat juga beberapa kebijakan yang tidak bisa dituntaskan Anies dengan baik selama 5 tahun kepemimpinannya di ibu kota. Adapun sejumlah kebijakan Anies saat menjadi Gubernur DKI Jakarta yang belum terselesaikan, di antaranya program normalisasi dan naturalisasi justru mandek karena aliran air sungai tidak dibenahi. Alhasil banjir tetap terjadi. Belum lagi masalah sampah di Jakarta. Anies tidak serius membangun Intermediate Treatment Facility atau ITF sebagai salah satu solusi sampah di Jakarta. Selain itu, program Anies untuk rumah DP 0 rupiah juga yang menjadi target jauh dari awal perencanaan. Sebanyak 250.000 unit bakal dibangun, serta proyek tersebut dikorupsi oleh anak buahnya. Sejalan dengan rumah DP 0 rupiah, program OKOC juga tidak sesuai harapan. Ada yang dilakukan, misalnya bikin sumur resapan, itu pun tidak maksimal, ujar Saidiman. Ia pun lantas membandingkan dengan kebijakan yang dilakukan pada saat kepemimpinan Basuki Cahayapurnama alias Ahok, yang menurutnya selama kepemimpinan Ahok yang jauh lebih kontroversial justru malah membawa perubahan yang seperti bagi masyarakat sangat berdampak. Salah satu contohnya ketika ada kebijakan untuk normalisasi sungai yang banyak bermasalah. Selain persoalan riwayat kebijakan yang dinilai bisa jadi keraguan besar publik memilih Anies, ada juga label politisasi agama yang tidak bisa dihilangkan. Bahkan Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem salah satu pengusung Anies pun mengaku cukup berat untuk menghilangkan cap politik identitas yang melekat pada Anies usai Pilkada 2017. Anies mengedepankan aspek mayoritarianism, merangkul semua, jadi sisi-sisi identitas justru Anies memakai itu, ujar Saidiman menutup sesi wawancara. Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah kembali berkelakar soal bakal calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan. Kali ini Fahri menguliti Anies kalau rekam jejaknya yang suka mendompleng para pengusaha. Anies disebut Fahri pernah dekat dengan Susilo Bambang Yudhoyono, Jokowi, Prabowo, hingga kini Surya Paloh. Zaman Pak SBY ikut konvensi, zaman Pak Jokowi ikut Pak Jokowi, zaman Pak Prabowo ikut Pak Prabowo, zaman Surya Paloh ikut Surya Paloh, ucap Fahri Hamzah dalam sebuah potongan video yang diunggah di akun Twitter. Diketahui bahwa Anies Baswedan memang pernah menjadi peserta konvensi Partai Demokrat pada tahun 2013, namun kala itu Partai Demokrat memilih Dahlan Iskan, bukan dirinya. Usai gagal dengan konvensi Capres Partai Demokrat, Anies banting setir dengan mendukung pasangan Jokowi Yusuf Kala di Pilpres 2014. Anies bergabung dengan menjadi tim pemenangan dan diapuk sebagai juru bicara hingga masuk RT Partai Gerindra di bawah pimpinan Partai Gerindra. Kini usai rampung di Jakarta, Anies tidak lagi bersama dengan Gerindra dan dideklarasikan sebagai Becapres oleh Partai Nasdem besutan Surya Paloh. Dengan rekam jejak tersebut, Fahri Hamzah menyebutkan bahwa Anies menjadi sosok yang tidak berani mengungkapkan pemikiran ekstrim. Hal ini disebabkan karena Anies menjaga elektabilitasnya dan tampil sebagai pahlawan baru. Orang seperti Anies nggak berani ngomong ekstrim, nggak berani mengungkapkan idenya yang ekstrim atau yang radikal, atau dia mau ngapain itu nggak berani, kata Fahri Hamzah. Karena kalau kita mengumpulkan massa kecewa dan massa marah di belakang kita dan seolah-olah kita adalah pahlawan baru, kita memberikan ruang bagi irasionalitas dalam pemilu dan itu selalu jelek hasilnya, tuturnya.